Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'dhama ibadahul minnah bima dafa'anhum kaida syaiton. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala innama yuwassabiruna ajrahum bighairi hisab. Hadirin hadirat Jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah. Pada pagi hari ini kajian memasuki bab puasa, Asrorus Shaumi, rahasia-rahasia di balik ibadah puasa. Jadi kalau murni fikih atau hukum ibadah puasa pokoknya fardhu ain, hukumnya wajib. Tapi karena fikihnya itu disertai dengan tasawuf, maka keterangannya adalah rahasia-rahasia di balik Allah memerintahkan kita melakukan ibadah puasa. Hadirin jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah. Ibadah puasa adalah ibadah yang memang diagungkan oleh Allah. Allah memuliakan hambanya dengan memberi anugerah. Anugerahnya apa? Anugerahnya yaitu dengan melakukan ibadah puasa, tentu di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita lihat ibadah puasa itu adalah anugerah. Jadi bukan perintah Allah saja, tapi merupakan anugerah, al-minnah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dengan puasa Allah memberikan ruang kepada hambanya untuk menghindari tipu daya atau godaan-godaan syaitan. Ini kelebihan atau di antara rahasia ibadah puasa. Karena apa? Karena dengan ibadah puasa wa khayyaba dhunnahu, Allah membuat setan itu menjadi rugi karena ibadah puasa ini dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Karena dengan puasa syahwat itu menjadi mengendor, nafsu itu menjadi terkendali. Dan ibadah puasa ini adalah hisnan li auliyaihi wa junatan. Jadi kalau orang itu senang melakukan ibadah puasa bulan suci Ramadan, itu bukan menjadi beban atau tidak menjadi ibadah yang memberatkan. Ini adalah sebuah benteng daripada orang-orang yang dipilih atau kekasih Allah Subhanahu
Ya entah nanti melebar ke puasa sunnah Senin, Kamis, Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Hijriyah, awal bulan Hijriyah tanggal 1, akhir bulan Hijriyah tanggal 30. Semuanya itu kesunatan dilakukan hanya sebagai benteng hisnan li auliyaihi min kaidis syaitoni, dari godaan syaitan. Soal masalah kita pengen poso Senin Kemis biar rezekinya lancar, biar badannya sehat, itu kan sudah merupakan keinginan-keinginan kita, dan itu juga tidak apa-apa. Yang penting kita melakukan sholat, melakukan puasa. Kalau wajib itu perintah Allah, kalau sunnah itu juga karena sunnah Rasulullah. Soal masalah motivasi yang lain itu tidak menjadi masalah. Yang penting niatnya itu adalah puasa itu menjadi junnatan wa hisnan li auliyaihi. Yang jelas ibadah puasa baik wajib maupun sunnah menjadi perisai, menjadi tameng kekasih-kekasih Allah dari godaan syaitan. Dan puasa ini pahalanya sangat besar sekali. Di antaranya adalah hadis Nabi, as-shaumu nisfus sabri. Puasa ini adalah pahalanya itu sebagian daripada, separuh daripada kesabaran. Dan orang yang sabar itu pahalanya itu tidak bisa dihitung. Pahalanya itu tidak terkira. Sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjalankan ibadah puasa. Karena orang puasa itu godaannya itu banyak. Godaan ketika tidak puasa, melihat pisang goreng itu biasa saja. Tapi kalau puasa kelihatannya itu nikmat, itu bukan main. Ketika kita tidak puasa, ketika tidak puasa kita melihat minum teh itu biasa. Tapi ketika puasa melihat teh itu kelihatan itu nikmatnya itu luar biasa. Oleh karena itu, karena puasa itu termasuk menjaga kesabaran, maka pahalanya itu bighairi hisabin, tidak bisa dihitung karena besar sekali. Faqad jaza sawabus shaumi qununat taqdiri wal hisabi. Pahalanya puasa ini melewati batas-batas, dalam arti tidak bisa dihitung. Kalau misalkan kita itu sholat jamaah itu kan sholatu jamaatin, apa itu namanya, afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajatan. Itu kan bisa dihitung. Orang sholat berjamaah itu fadilahnya itu lebih daripada sholat sendiri, yaitu tasenya itu 20 derajat. Ini bisa dihitung. Tapi kalau namanya puasa, ini bighairi hisab. Puasa itu tidak bisa dihitung. Ya lihat
niatnya atau kemauannya melakukan ibadah puasa itu sebesar apa. Semakin niatnya itu kuat, semakin godaannya itu banyak, semakin pula pahalanya puasa itu besar sekali. Wa nahi kang fi ma'rifati fadlihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat daunnya Kanjeng Nabi bahwa pahalanya orang puasa itu besar sekali, banyak sekali, maka ini hadis Kanjeng Nabi itu sudah cukup. Apa hadisnya? Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atiyabu indallahi min rihil miski. Jadi Nabi itu sampai istilahnya itu bersumpah, walladzi, demi zat yang menguasai diriku. Ya berarti Allah, tidak langsung wallahi. Di Kanjeng Nabi itu berani bersumpah demi zat yang menguasai diriku, bahwasanya bau mulut orang yang puasa ketika puasa itu di hadapan Allah lebih wangi, lebih harum dibandingkan harumnya minyak misik. Ini tapi indah Allah. Ya tapi kalau kita indah nas ya, orang puasa secara umum mulutnya bau, tapi indah Allah. Ya kita itu kan puasa itu kan mencari pahala, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menurut Allah, bau mulut orang yang puasa itu sangat harum sekali dibandingkan minyak misik. Mengapa demikian? Innama yadaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli. Mengapa Allah itu membandingkan bau mulut orang puasa itu lebih wangi daripada minyak misik? Karena orang yang berpuasa itu meninggalkan nafsunya, meninggalkan syahwatnya. Mau makan tidak makan, mau minum tidak minum, punya nafsu sama istrinya ngempet orang ngumpuli, makan minum itu semuanya li ajli, karena perintahku, perintah Allah. Jadi ora diperintah Gusti Allah nang opo ninggal, karena ini perintah Allah ya kita tinggal. Falsomuli wana alladzi ajibi. Ibadah puasa itu hanya karena aku, dan saya yang akan membalas ibadah puasa itu sendiri. Loh maksudnya bagaimana toh? Kok pahala itu bagiku, puasa itu bagiku. Nanti lho Pak Ali, wong poso ini kan ora kena dipamerke. Oh iya. Tapi kalau sholat atau ibadah-ibadah yang lain itu bisa dipamerkan, itu bisa. Misalkan ibadah umroh berkali-kali, iso diduduni wong liya, dipamerke wong liya. Aku tuh wis umrohku wis ping 10 lho iki. Bisa diperlihatkan karena secara fisik atau secara kasat mata itu kelihatan. Begitu pun sholat, misalkan sholat duha, wah mono kau tak sholat duha, ini bisa diperlihatkan secara kasat mata, secara fisik. Atau ya mungkin yang lain juga, misalkan ya kurban itu tadi, iki aku tiap tahun kurban bagi sapi, ya mau niatnya itu Allah ya juga bisa, tapi niat dipamerkan kepada orang lain itu juga tapi kalau namanya puasa kan tidak. Puasa itu tidak, itu hanya orang yang menjalankan puasa dan Allah. Karena apa? Ketika kamu makan kok dituduhne wong, ya mesti hati sholat puasane
Misalkan ngumpet ya berarti batal. Ora weruh wong, ora iso dipamerke. Iya. Karena secara fisik antara orang sedang puasa maupun tidak itu sama. Mung ora padha ngrokoki, ora padha ngombeni. Oleh karena itu puasa itu ibadah yang hanya bener-bener untuk Allah. Dalam arti dipamerke ning nggone wong iku ora iso. Aku poso ki ora mangan delokane. Ya kok ngerti ning jero kamar iki jebule ngombe kan ora ngerti. Ya, oleh karena itu puasa itu pahalanya itu sangat besar sekali. Ya kalau kita senang puasa sunat yang monggo puasa sunat. Senengane poso Kemis, Senin Kemis kurang marem. Istilahnya itu kurang mantep, kurang sering, ya silakan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa, itu puasa Daud. Wa huwa ma'udun biliko illahi ta'ala fi jariya'i shaumihi, dan orang yang berpuasa ini dijanjikan oleh Allah ya, besok di akhirat itu benar-benar mendapat pahala balasan dari puasanya. Nabi bersabda liso ini farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Artinya ayem, seneng. Nomor satu bahagia ketika berbuka. Indah fitri. Ya seneng toh. Wong bar poso biasane iki wegah ngombe banyu putih. Mergo ora poso. Mergo bandingane kan ana kopi, ana teh. Tapi ketika berbuka walaupun toh itu hanya tersedia air putih, Tetap rasanya itu bahagia, seneng sekali. Itu farhatani yang pertama. Bahasanya itu misalkan berbuka apa adanya terlebih dahulu, rasanya itu bahagia. Makanya termasuk diantaranya kesunatan puasa itu cepet-cepet berbuka. Malah nggak boleh, malah hukumnya makruh, ditunda-tunda. Gak apa-apa aku sing kuat, engko nak salat maghrib wae berbuka ya, malah ganjarane cepet-cepet itu nggak dapat. Jadi yang pertama orang yang puasa itu kebahagiaannya itu ketika wis ra ono critane wong poso kok buka ora seneng ora ono. Wis wong poso itu mesti buka seneng. Yang nomor dua, kebahagiaan ketika besok bertemu Allah. Maksudnya itu adalah ketika mati, pahalanya itu akan senantiasa menjemput menjadi kebahagiaan tersendiri. Innamas yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tadi di atas dah. Jadi kalau orang puasa itu termasuk orang yang sabar karena menahan nafsu makan, nafsu minum, nafsu keinginan membeli istri, maka pahalanya itu adalah tidak bisa dihitung. Fayufrohu lisoimi jazahu ifrohun wa yujazafu jazafan. Oleh karena itu balasan orang yang puasa itu semuanya dicurahkan dan seakan-akan pahalanya itu diborong sendiri oleh orang yang berpuasa. Maka karena seperti itu, pahalanya puasa itu tidak bisa dihitung dan tidak bisa dikira-kira. Seperti tadi saya utarakan, kalau misalkan itu sholat sendiri pahalanya 1, kalau jamaah itu pahalanya itu 25 atau 27.
wa jadirun bi ayyakuna kadzalik li anna shauma kana lahu innama kana lahu wa musyarrifan binisbati ilahi wa in kanatil ibadatu kulluha lahu limaknani. Dan mengapa puasa itu pahalanya tidak bisa dikira-kira atau banyak sekali? Karena memang ibadah puasa itu hanya diperuntukkan oleh Allah, tidak bisa dipamerkan kepada orang lain secara fisik, secara kasat mata. Dan ibadah puasa itu adalah ibadah yang spesial dimuliakan oleh Allah, karena nisbatnya puasa itu adalah li ajli. Jadi kalau mungkin sholat bisa dipamerkan, ibadah yang lain bisa dipamerkan orang lain, tapi kalau puasa itu tidak bisa. Toh sekalipun ibadah-ibadah yang lain itu sebenarnya itu juga punya dua hikmah. Hikmah yang pertama, ibadah puasa itu adalah kafun wa tarkun. Wa wa fi nafsi sirrun laisa fihi amalun yusyahadu. Yang pertama, mengapa puasa itu adalah ibadah-ibadah yang spesial? Karena memang puasa itu adalah menyegah dari hawa nafsu dan meninggalkan kenikmatan makan, kenikmatan minum, kenikmatan menggauli istri dan lain sebagainya. Oleh karena itu puasa adalah rahasia siri di mana puasa itu adalah amaliyah ibadah yang tidak bisa kelihatan. Laisa fihi amalun yusyahadu. Puasa itu adalah amal yang tidak bisa dilihat. Tapi wajami uto'ati bimasyhadin minal khalqi wa mar'iin. Tapi kalau seluruh ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, sedekah, berkorban, haji, umroh dan lain sebagainya, ini adalah ibadah-ibadah yang bimasyhadin bisa dilihat oleh orang lain minal khalqi wa mar'iyin dan bisa diperlihatkan, wa mar'iyin dan bisa diperlihatkan. Tapi kalau puasa dulu pali aku poso, aku ramangan perang rokok toh, iki saiki orang ngerti engko ning ndi, ning kamar atau mungkin di kamar mandi ya merokok sudah kita nggak tahu. Makanya tidak bisa dipamer, tidak bisa dipamerkan. Wa shaumu la yarahu illallah azza wa jalla. Fa innal amalun fil batini bisobri al mujarrodi. Sedangkan ibadah puasa tidak bisa melihat ibadah puasa itu sendiri kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, karena puasa ini adalah amaliyah batin, amaliyah hati, fisik batin yang membutuhkan kesabaran murni. Mulane nek poso sunate abot malah kali. Iya. Jadi weruh biasane ngrokok poso Senin Kamis kok. Kono-kono ning ngrokok orang kok. Iya. Wis rasane sangat tergoda sekali. Mana kancane ngombe awan-awan panas seger ngombe es teh. Biasanya biasa melihat es teh, tapi ketika puasa tuh kelihatannya itu sangat nikmat sekali. Ini poso sunat itu malah abot daripada puasa wajib. Puasa wajib karuan konsone akeh. Tapi sunnah itu biasanya itu godanya itu malah berat. Kemudian yang nomor 2, hikmah atau siri daripada ibadah puasa. Annahu qahrun li'atullahi azza wa jalla.
Ibadah puasa yang nomor 2 adalah hikmahnya memaksa atau menekan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah yaitu godaan setan. Mengapa demikian? Fa inna wasilata syaitoni asyahawati. Karena perantara kita tergoda oleh setan itu karena nafsu. La wa inna ma taqwa bil akli wasyurbi. Nafsu itu menjadi kuat ini kalau senang makan dan minum. Kalau senang dan makan dan minum berarti nafsunya itu tinggi. Kalau nafsunya tinggi itu mudah sekali tergoda oleh perilaku atau godaan setan. Ini alasannya. Yung jenenge duwe nafsu apa wae, tapi nek nafsune itu kuat, maka keinginan-keinginan itu akan terpenuhi. Tapi nek wong poso kan lemes. Arepe muri-muri wong lemes bisa terkendali. Dan di antara muring-muring atau marah ini karena nafsunya tinggi. Tapi kalau orang puasa biasa itu nafsunya itu agak turun, tensinya itu istilahnya itu turun. Jadi kalau makan dan minum, misalkan orang punya darah tinggi, tensinya itu naik. Kalau tensinya naik mudah marah. Tapi kalau puasa tensinya itu menurun karena tidak makan, tidak minum. Nah, untuk meredam nafsu atau musuhnya Allah yaitu setan, wa fikum i'adubillahi nusratullahi ta'ala wa nasrullahi ta'ala mawfukun ala nusratilahu. Dan kalau kita ini meredam atau menghancurkan musuh Allah, itu berarti sama saja kita itu menolong atau membantu menjalankan perintah-perintah Allah. Dalam arti kita itu kok kalau di sini redaksinya nek awake dhewe iku meredam atau memusuhi setan berarti awake dhewe iki padha karo nulungi Gusti Allah. Kalau di sini redaksinya kan seperti itu. Dalam arti itu, mosok Gusti Allah kok nulungi awake dhewe, ora ngono maksudnya. Kalau kita itu bisa meredam musuh Allah yaitu nafsu, yaitu syahwat, yaitu setan, otomatis kalau kita bisa meredam berarti itu akan menolong bahwa kita itu bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Maksudnya di sini nusratullah kok nulungi Gusti Allah, maksud Gusti Allah kok nulungi, maksudnya itu adalah sama saja kita itu membantu menjalankan perintah-perintah Allah karena nafsu kita itu terkendali. Nah, wa nasrullah, dan Allah itu akan menolong hambanya. Mauqufun itu karena tergantung bagaimana kita itu membantu dalam arti itu menjalankan perintah Allah. Jadi ngeten loh. Kalau kita itu ingin mendapatkan pertolongan Allah, otomatis kan kita itu menjalankan perintah-perintah Allah. Tapi kalau kita melihat redaksinya, pertolongan Allah itu tergantung sebagaimana hambanya itu membantu Gusti Allah. Maksudnya bukan gitu, maksud Gusti Allah kok dibantu karo hambane kan lucu. Dalam arti ketika hamba itu ingin mendapatkan pertolongan perlindungan Allah, ya otomatis hamba itu mau menjalankan perintah Allah. Jadi kalau lihat redaksinya apa anone seperti Quran juga, wa nasrun minallah wa khawfun qarib in tansuruha yansur lakum wa yasir aqdamakum. Ini Quran ini kan nek kuwi nulungi Gusti Allah, ya mosok awake dhewe nulungi Gusti Allah. Ing tansuru lamun nulungi sira kabeh Allah ing Gusti Allah kan ngoten niku ten Al-Qur'an.
yang surkumullah. Nek kowe iki nulungi Gusti Allah, kowe yo bakal ditulungi kali Gusti Allah. Masa redaksinya demikian. Dalam arti jikalau kamu menjalankan perintah-perintah Allah, maka apa yang engkau kehendaki ya akan dikabulkan. Pertolongan Allah itu juga akan diberikan kepada kalian semuanya. Ini ningsur ternyata ada. Qala Allahu Ta'ala in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Cuman ini surat apa ini saya tidak lihat. Barang siapa, nah, jikalau kamu sekalian menolong Gusti Allah, ini kan redaksinya cuma itu di Al-Qur'ani. Yang surkum maka Allah akan menolong kalian semuanya. Wa yusabbit lan Allah menetapkan aqdamakum ing langkah-langkah kalian semuanya. Maksudnya di sini jikalau kamu menolong Gusti Allah, maksudnya adalah jikalau kamu menjalankan perintah-perintah atau syariat-syariat Allah, maka Allah akan menolong kalian semuanya. Allah akan mengabulkan permintaan kalian semuanya. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan, menegakkan langkah-langkah kalian semuanya. Berarti kalau kita ini karena puasa bulan suci Ramadan ini perintah Allah, kalau kita itu menjalankan berarti kita itu intang suruh, berarti kita itu membantu, dalam arti membantu itu menjalankan perintah Allah. Famin hadzal wajhi soroso mubabal ibadah wa soro junatan. Karena hal ini itu apa toh? Kalau kita itu menjalankan perintah Allah, berarti juga kita itu akan diberi pahala dan dibantu oleh Allah. Maka puasa ini ada rahasia-rahasia tersebut. Maka puasa itu adalah termasuk ibadah, dan puasa itu adalah menjadi perisai bagi hamba-hambanya Allah. Jadi bukan hanya cuma ibadah, tapi hikmah puasa ini adalah sebagai perisai, sebagai pertahanan diri dari godaan syaitan. Wa idza adumat fadilatu ila hadzal haqqi fala budda min bayani syurutihi al-dhahirati wal batinati bi dzikri arkanihi wa sunanihi wa syurutihi al-batinah. Dan ketika keutamaan fadilah ibadah puasa itu besar sekali, di samping satu menjalankan perintah Allah berarti ya ibadah, maka puasa ini yang berikutnya adalah menahan hawa nafsu dan menghancurkan musuh-musuh Allah. Maka wajib bagi kita itu ya umat Islam mengerti ketika puasa bulan suci Ramadan syarat-syaratnya itu seperti apa, baik syarat-syarat zahir maupun syarat batin. Kalau dalam fikih itu kan secara zahir saja, syaratnya harus Islam, sudah baligh, kemudian yang nomor 3 itu adalah harus kuat. Isnira kuat seperti mbah-mbah, kakek-kakek dan nenek-nenek kalau sudah sepuh itu kan nggak kuat puasa, itu boleh tidak menjalankan puasa, itu termasuk syarat. Begitu juga rukun-rukunnya puasa, sunah-sunahnya, syarat batinnya itu apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wajibatu wa sunanu al-dhairatu wal lawazimu bi ifsadihi. Selanjutnya kita terangkan kewajiban-kewajiban, kesunahan-kesunahan dalam berpuasa secara dhahiriyah, secara kasat mata, dan apa saja yang menyebabkan puasa itu menjadi batal. Yang nomor 1,
Amal wajibatu al-dhahiratu fasitatun. Kewajiban-kewajiban dalam berpuasa. Ya. Secara dohir, maksudnya secara dohir itu yang bisa dilihat secara kasat mata itu ada 6. Nomor 1, muraqabatu awali syahri Ramadan. Berusaha semaksimal mungkin mencari informasi, mengetahui kapan awal bulan suci Ramadan itu kapan. Lah caranya bagaimana? Biru'yatil hilali, diantaranya adalah dengan melihat bahwa hilal bulan tanggal 1 sudah kelihatan. Kalau tidak kelihatan bagaimana? Fa'in huma fastikmalu salasina yauman min sya'bana. Kalau tanggal 30 tanggal 29 menjelang maghrib itu kok tidak melihat bulan hilal. Kalau orang Indonesia itu mengatakan bulan sabit, ya maka bulan ruah atau bulan Syaban itu kita sempurnakan menjadi 30 hari karena tidak kelihatan. Fa'in huma itu artinya itu tertutup oleh mendung. Ya, tapi sekarang itu sudah canggih-canggih alatnya. Jadi yang pertama itu adalah dengan ru'yatul hilal atau bulan Syaban itu dilengkapi menjadi 30 hari. Wa na'ni bi ru'yati bil ilmi wa yaswu dzalika bi qauli adlin wahidin. Yang dimaksud dengan ru'yatul hilal itu mengetahui, dan hal demikian ini bisa diketahui dengan orang yang mengatakan, tapi syaratnya orang itu orang yang baik, orangnya adil. Begini balik. Jadi kita itu harus fair, istilahnya itu harus fair. Jadi kalau ada lembaga yang khusus dari Departemen Agama itu untuk ru'yatul hilal, misalkan di Indonesia itu ada berapa titik, 25 atau 30, maka itu walaupun satu itu asalkan itu adil disumpah ya harus dipakai. Jangan istilahnya itu jangan dimonopoli, atau bahasanya itu jangan disetting terlebih dahulu. Kalau lihat ya lihat gitu saja, tidak harus itu lembaga resmi dari lembaga agama, walaupun dari organisasi lain asalkan, atau bahkan pribadi asalkan melihat ya dikatakan itu melihat, dan itu harus disahkan karena mereka itu adil. Adil itu dalam arti orangnya itu tidak fasik. Wala yasbutu hilalu syawalin ila biqauli adlani ihtiyatan lil ibadah. Wa man sami'a adlan wa wasiqa biqaulihi wa uliba ala dhoni lazimau somu wa illam yaqdi al-qadhi bihi. Jadi kalau ada orang yang memberikan informasi, misalkan Pak Ali ini kan orangnya adil, orang Islam jelas, perilakunya itu baik, suatu ketika itu kau melihat dengan mata telanjang atau dengan teropong lah melihat hilal itu sudah terlihat, dan saya itu percaya wawasiko, ya maka saya itu harus puasa, wajib puasa. Orang oleh mengingkari paling kau yang mau aku percaya, ini nggak boleh, don semua itu nggak boleh. Saya itu harus percaya penuh, tidak boleh ragu, karena dilihat secara peralihan. Walaupun toh kodi dalam hal ini pemerintah itu tidak menetapkan, karena Pak Ali itu benar-benar melihat, saya itu harus wasiko, saya itu harus percaya. Soal masalah diumumkan negara pun tidak, itu urusannya adalah nanti. Jadi di sini wa illam yakri al-qadhi bihi, sekalipun toh kodi dalam hal ini Departemen Agama itu tidak menetapkan, tidak menghukuminya. Karena Pak Ali kan ini Departemen Agama. Ini sing ora fair ini sangat semacam ini. Adalah dalam fikih, entah itu fikih tasawuf atau fikih murni,
sekalipun itu yang melihat itu hanya satu orang, itu wajib ditetapkan, jangan dimonopoli. Nek Departemen Agama tidak melihat ya tidak disahkan. Lah ini tidak fair namanya. Jadi kalau saya itu percaya, maka saya harus melaksanakan ibadah puasa besok harinya. Ini syarat yang pertama, puasa itu harus dimulai tanggal 1 Ramadan, dan syaratnya itu diantaranya itu adalah melihat ru'yatul hilal, atau kalau ketutupan mendung disempurnakan menjadi 30 hari bulan Sya'bannya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.